الراكعين والساجدين والحامدين ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan dengan kita, nikmat yang Allah titipkan dengan kita, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat silaturahim, nikmat ibadah, nikmat keimanan, keislaman. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita insyaallah bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Nak melok Nabi itulah biar kita sehat dan selamat dunia akhirat. Nak melok wong itulah. Kadang-kadang keluarga kita dia belum tentu sayang dengan kita, belum tentu kepengen membuat kita jadi yang selamat dunia akhirat. Dikasihnya kita kadang-kadang duit, tapi tak dikasihnya kita ilmu agama. Akhirnya makan duit baik, habis itu mati. Tapi kalau ikut dengan Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktum fikum amrayn, kutinggalkan dengan kalian dua perkara, ya, atau dua hal. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Madumtum, selama kalian berpegang teguh dengan dua hal itu. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang kepengen selamat dunia akhirat, kuncinya cuma itu: berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua itu aja akan ketiga ini. Cuma nak megang dua ini yang salah di sekarang. Nak baca Quran gak jelas, mana hadis tak tahu. Nah, itu bahasa Arabnya al-bayan, bahasa kita agak buyat. Jadi mudah-mudahan insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, termasuk saya, doakan kita supaya sama-sama kita istiqomah, berpegang teguh. Kalau istiqomah itu berpegang teguh ataupun berdiri tegak, itu lihat kalau ada cecak, saking kuatnya megang dinding itu, matinya pun tergantung. Kalau bapak ibu melihat belalang, saking kuat pegangan dia dengan alang-alang itu, mati di situlah dia sambil megang alang-alang itu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita juga sampai mati berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati semua para pengurus Masjid Nurul Hidayah dan jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk kalian masih datang. Kalau cuma kami baik, berarti kami yang punya masjid ini. Tapi alhamdulillah karena bapak-bapak, ibu-ibu juga datang, sama-sama kita beribadah di sini. Mudah-mudahan insyaallah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak rahimakumullah, kami memang sengaja setiap subuh Ahad silaturahim ke beberapa masjid. Pertama memang tujuannya silaturahim, yang kedua dakwah, dan yang paling penting adalah untuk ibadah sholat berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah langkah-langkah adik-adik dari pejuang kemakmuran masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diikhlaskan terus niatnya. Maka zaman-zaman sekarang, suasana sekarang, bapak ibu-ibu perbanyak doa. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatina minal kadhibi wa a'malana minar riya. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kemunafikan. Sekarang banyak orang-orang munafik, cak kedondong, mulus di luar tapi sabun di dalam, ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku beriman,
tapi tak yakin dengan Allah. Lebih yakinlah dia dengan manusia daripada Allah, lebih takut dengan manusia daripada Allah, lebih berharap dengan manusia daripada Allah. Padahal selalu katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika kita mengatakan itu mestinya harus lebih pakam, lebih mantap, bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah, tidak ada yang diharapkan rezekinya kecuali dari Allah. Jangan galak-galak berharap dengan uang ini mainilah. Kapan ngomong sianu Covid tak datang lagi udah itu. Hatta bapaknya pun yang mati tak diurusi. Bapaknya setengah mati ngurusinya. Semua dikasihnya dengan anaknya. Tapi kalau ada kata-kata baik, hati-hati katanya sianu sakit. Semua lari. Ya firun, itu yang kata Allah. Pada hari itu semuanya orang lari dari keluarganya, dari bapaknya, dari bininya, dari lakinya. Nah, itu belum di akhirat nanti. Itu baru mau mati di dunia ini. Apalagi di akhirat nanti, tahu sana berharap bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kalau bukan karena dasar keimanan kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, jamaah subuh, mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah silaturahim seperti ini mudah-mudahan silaturahim yang berkah, amin. Mendatangkan kesehatan. Terima kasih Pak Haji Ali ya, Ali Fikri sudah mendoakan saya supaya sehat selalu. Saya juga doakan, kami doakan Bapak juga selalu sehat, amin. Masuk Ustadz Abdul Nasution yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya. Mudah-mudahan beliau sehat, bisa beraktivitas dakwahnya ya, karena secara umur beliau di bawah saya 3 tahun. Yang penting kita minta kepada Allah sehat dulu ya. Kalau sehat itu yang lain pacak belok ya Pak Haji. Mudah-mudahan antum juga sehat, semua kita sehat-sehat semuanya ya, sehat zahir dan batinnya. Zahir dan batinnya kita ini cuma diurusi di negeri ini zahirnya baik, batinnya enggak. Maka disuruh pakai masker, disuruh pakai ini, disuruh pakai ini, tapi nggak disuruh kita supaya beribadah dengan benar. Datanglah ke masjid, serahkan dirimu kepada Allah, cak iyo-iyonya, cak takwan lah. Dunia ini tak baca selesai hanya dengan zahir, batinnya harus diperhatikan. Ibu-ibu mohon maaf, yang paling mahal itu batin. Maka bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi sekarang ini pun sudah mulai disingkirkan dari setiap hari ya. Bapak mungkin tidak merasakan, ibu-ibu banyak sekarang yang hilang dari kebiasaan-kebiasaan kita dalam hidup beragama ya. Nanti dulu main sombong-sombongan ini. Sekarang aja saya dengar-dengar bahwa semua nak dipajaki, sembako dipajaki. Nanti ceramah ini dipajaki pula, dibayar juga enggak boy. Pokoknya ya pintar-pintarlah berpikir, banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan insyaallah doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Karena zahir batin ini mah, tapi banyak orang lebih senang dengan apa namanya, dengan casing daripada isi. Ini pun oleh mungkin gara-gara musik HP ini, dikit-dikit nak casingnya. Padahal urusan kate. Orang sekarang lebih senang dengan casing dengan luar. Padahal isi belum tentu ada. Termasuk yang saya katakan tadi, secara zahir ini semua. Oke lah, salah satu hadis Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat dengan kita setelah beliau tentunya diberikan oleh Allah nasihat melalui malaikat Jibril. Kata beliau dalam sebuah potongan hadis beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma' sita fa innaka lamayitun. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita, pesan malaikat dengan Rasulullah disampaikan dengan kita ketika beliau didatangi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala Jibril. Isma' sita fa innaka lamayitun. Silakan hidup sesukamu dan ingat, tapi kamu tetap akan jadi mayit, mati. Ini pesan yang pertama. Isma sita, silakan hidup sesukamu, tetapi
akhirnya kamu akan mati, berakhir hidup ini, my friend. Ya, hidup ini pasti berakhir. Kata orang apa? Pesta pasti terlalu berakhir. Apa pesta itu apa? Hah? Badai. Ada juga badai, ada yang bilang pesta juga. Pesta itu bukan harus joget-joget maksudnya itu. Sama dengan istilah saya, sabar-sabar saja dalam hidup ini, karena pasti setiap puasa ada berbuka, benar tak? Maka karena ada berbuka puasa itulah yang membuat kita senang-senang baik ketika kita tak makan tak minum seharian itu, karena ada jam-jam 6 waktu berbuka itu. Maka detik-detik berbuka puasa itu semua orang senang dan bahagia, biarpun lapar dan haus dahaga, tapi dia tenang-tenang aja. Apalagi detik-detik berbuka itu kalau sudah ngaji di TV dan di radio, la'allakum tashkurun. Oh, itu kompak sampai ke sini ke Nurul Daya. Sampai ke PLN jadi terang lagi. Sama-sama sadaqallah. Oh, masya Allah, hatinya berbunga-bunga, raihnya biar tambah manis, muncul dia cerah. Karena detik-detik berbuka tadi sudah masuk waktu berbuka. Akhirnya disedot dengan cendol dan cincau. Itu namanya C3, cendol dan cincau membuat otak jadi kacau. Kenapa kita bahagia? Kenapa kita senang? Ada saatnya berbuka. Seberat apapun yang kita miliki dikasih oleh Allah beban kita, pasti ada juga akhirnya kan. Hatta mohon maaf kalau kita sakit tidak disembuhkan oleh Allah di dunia, tapi kan kalau kita sabar ada namanya surga di akhirat. Semua pasti ada akhirnya. Begitulah yang pertama kata Rasulullah, silakan hidup sesukamu. Ada orang mungkin yang tak suka dengan cara-cara Allah, dengan syariat Allah. Sekarang orang menyebutkan syariat Allah betakut. Syari itu jalan, syariat berarti jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh Allah. Orang sekarang gara-gara ada istilah dilarang HTI, dilarang ini, dilarang ini, menyebutkan syariat pun takut orang sekarang. Memang kita sudah penuh dengan cara-cara membuat kita ini supaya kerdil, supaya jadi kecil, jadi penakut. Ada istilah nanti radikal, Ustaz kasih buat hati-hati radikal. Ya memang dulu kecil aku masih radikal, rada-rada agak nakal. Tahu saya jauh-jauh, saya masih ingat umur saya 8 tahun ada pembagian makanan di masjid kami habis acara. Tangan saya silang 2 begini, karena tukang bagi itu ada kiri kanan. Loh, makanan cuma dibagi 2 biji. Aku lapar. Ingat dan kami di kampung di Medan itu namanya kunci-kunci. Apa sih? Pokoknya kue lupis pokoknya. Jadi dibagi, habis makan, habis pengajian, biasanya peringatan, pas mau keluar, aku silang tanganku begini. Pas aku pulang 10 tahun yang lewat, bertemu tabligh akbar di kampung. Kata rombongan ibu-ibu, nah solehin, kata mereka, nak ngira kai kami Allah jadi ustaz besar kau deh, kata mereka. Apa ibu bilang, kau nakal dulu. Kalau kami makanan dulu, di depan orang banyak lagi yang kemalu aku. Ya itu namanya nakal muda. Itu bahasa Arabnya al-calaq wal nihai. Itu bukan nakal, hanya karena kelihaian baik. Bagaimana otak kita berputar 281 kita dua. Lah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, ini bahasa-bahasa istilah yang dibuat supaya kita ini kerdil, tidak pede jadi orang Islam. Tapi Allah teroris. Padahal yang teroris itu siapa? Beginilah, bahkan boleh lagi ISIS itu kan bagus. Ikan apa? Istri soleha, idaman suami. Nah, ISIS disingkat dengan ISIS. Ini pengantin baru yang kau ini harus tahu singkatannya. ISIS, istri soleha, idaman suami. I love you full. Nah,
begitu. Buatlah istilah-istilah yang mereka juga buat istilah dengan kita kejam. Jawab aja dengan senyum. Karena jawaban orang yang uyan itu adalah diam atau senyum. Qalu salama, goodbye. Ya. Kalau ada orang, "Oi kau ini enggak?" Salam. Mohon maaf, selamat tinggal my friend. Biasa Pak. Jangan kalau ada orang gila kamu layani. Menurut kamu jadi murid gila. Ngerti tak kira-kira? Sekarang kan banyak orang gila. Kalau masuk hutan jadi gila babi ngomong gitu. Biasa-biasa Pak. Kalau sudah yakin ini Al-Quran, ini hadis, ini agama, sudah. Karena memang juga kadang-kadang yang memimpin kita, yang mengajari kita juga nggak ngerti agama. Maka sekarang para ulama dibenci, macam-macam. Yang tidak suka dengan ulama, yang tak suka dengan orang yang beramal soleh, itu rombongan PKI. Mulai dari dulu itu. Bukan PKI istilah saya. Pendek kecil hitam itu lebih sadis lagi. Ini kadang-kadang lah sombong puluh awak PKI tambah M. Partai pendek kecil hitam tambah juga buntu puluh ujungnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, ini nasihat yang pertama. Insya Allah kita yang hadir ini, anak kita semuanya, keluarga kita, insya Allah ikhlas menerima ajaran-ajaran Islam, hidup bersama Islam. Amin. Tapi pun kalau tak galak kata Rasulullah, silakan aja hidup sesuka dengan caramu sendiri. Ya, mau gawe aku baik, disuruh oleh Allah baik, tapi tak galak, sudah. Adil kata Allah tapi tak galak, adil, sudah. Jujur kata Allah tak galak, silakan hidup sesukamu. Nah, tapi apa kata Rasulullah? Fa innaka lamayyitun. Tapi kau suatu saat akan jadi mayit, nak mati. Bapak Ibu, kalau sudah mati dewe kan kita. Tidak mati aja baru sakit lah, disuruh isolasi dewe kan. Mana kata tambah sakit. Tambah puluh suara ambulan, ngeong, diisolasi di situ. Tambah kejut mati, lama-lama tambah mati. Nauzubillah min dzalik. Ya Bapak ya. Nah, silakan. Sampaikan nanti dengan keluarga-keluarganya juga yang tak kalah ikut dengan syariat Islam, dengan ajaran Islam, ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Isma sita. Silakan. Kan sekarang kalau ditanya, sudahlah, jangan ngatur-ngatur woi. Atur dulu. Padahal dakwah namanya. Dakwah itu menyeru dan juga melarang. Menyeru yang baik-baik, melarang supaya jangan berbuat mungkar. Tapi apa kata mereka? Sudahlah, urus sendiri kamu dewe baik. Ngurus orang. Sama dengan kita sekarang. Kalau ustaz ngurusi orang tak boleh. Tapi kalau yang tak ustaz mengurusi sesuatu boleh. Akhirnya, maka kata Rasulullah, akan datang hari kiamat itu diantaranya adalah orang-orang yang berilmu banyak diangkat, dan yang akan muncul adalah kebodohan. Tak kata lagi wong-wong yang pintar. Jadi sebuyanan lalu ada wudhu, ada yang dimulai dari kaki dulu, ada yang sholat jungkir balik, sudah sholat belum? Sudah. Ngaku aku sudah ingat dengan Tuhan, karena katanya sholat itu yang penting ingat. Aku udah ingat sampai guling-guling udah. Hati-hati udah banyak sekarang itu namanya apa namanya itu yang ingkar sunnah. Apa kata mereka? Kalau kepengen jadi Islam yang hebat, cukup dengan Al-Quran, tak usah kau percaya dengan hadis. Padahal Al-Quran itu kan tidak ngomong masalah bagaimana cara sholat, benar kan? Bagaimana cara hajinya yang detail itu kan. Makanya sekarang karena kampanye tidak ngerti, sudah kata Allah tak usah ada haji. Makanya sekarang banyak orang rombongan haji urung namanya. 2 tahun ini. Dulu kan orang berikan istilah-istilah dengan orang yang haji. Kalau berangkat karena dinas katanya Haji Abidin, atas biaya dinas. Kalau berangkat haji karena jual rumah tergusur, Haji Mansur. Aku kesal dia dengan bisnis. Ada yang berangkat dengan Golkar haji katanya Haji Abu Bakar. Mana pula haji orang yang dari dusun berangkat dengan sapi, Haji Sapi berarti. Sama dengan sekarang orang tak berangkat haji berarti namanya haji. Haji tahu
Masya Allah, haji urung. Terakhir kali itu ada hajinya namanya Haji Mak Jolas. Karena nggak tahu-tahu waktunya, waktunya berangkat balik Haji Mak Jolas. Nauzubillah. Apalagi ke situ kita ngomong masalah. Apalagi tidurnya ke situ tadi Pak. Itu apa tidurnya? Ya silakan hidup sesukamu, tapi insya Allah yakin bahwa kita akan mati. Ya, berarti apa maksudnya itu? Bahasa sebaliknya itu maksud Rasul itu, jangan hidup sesukamu. Tak hebat kau. Ada finishnya, ada habisnya, ada akhirnya. Itulah mati. Berarti maksud itu supaya kita melok Allah, melok Al-Quran, melok Al-Hadis. Tadi yang saya contohkan tadi, maksudnya itu banyak orang yang percaya dengan Quran tapi Bapak Ibu yang hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita hati-hati, ada orang yang menawarkan kau ikut Quran baik, kalau Quran itu kate apa namanya itu, kate keraguan. Kalau hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang mursal, ada munqati. Sudah, langsung baik, tak usah percaya dengan hadis. Sebenarnya mereka itu adalah anti Islam, sama dengan saya, hati-hati dengan Syiah. Sekarang sedang berkembang di negeri yang tercinta ini. Hati-hati bapak-bapak itu. Maka memang harus punya guru. Tidak lucu kalau bapak ibu punya dokter jasmani tapi tidak mau punya dokter hati. Singgung ibu-ibu. Kadang-kadang mengesalkan juga. Kapan dengan ini dia? Tapi punya masalah dia, kepada siapa dia akan melapor? Butuh. Makanya ini anak-anak yang pejuang ini, biarpun putih-putih begini, tetap saya dokternya. Karena aku sedang tidak baju putih baik sebenarnya, tapi yang penting putih hati. Ya. Kalau punya masalah harus ada gurunya. Hidup ini tidak lucu kalau tak kata yang memandu. Saya kesini aja dipandu rombongan tadi 3, ditambah lagi tadi sopir saya. Saya bilang salah, bukan ke sini, ke kiri. Karena aku kira mestinya Ustaz Abdal. Pepaya di situ, di sini Kates. Di sini apa sih? Jalan apa? Hah? Dia aku tahu saya. PLN lama, tapi masih tetap ada kontaknya, masih lemah orang. PLN yang baru masih banyak utang loh, hati-hati kamu. BUMN mana yang kasih utang? Ngomong dari mana? Udah tangi udah. Kenapa banyak pengurangan? Habis kalau kaki. Hati-hati. Sudah diprogram umum. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati, saya datang ke sini ada pemandu. Masa hidup sampai akhirat tak kasih pemandu itu namanya yang galak-galak mutar-mutar itu. Kalau orang hidupnya mutar-mutar, bahasa Arabnya itu namanya dolul itu sesat. Kalau dol sekrup itu dol sama baik maknanya itu. Allah Angeles ya. Kalau sekrup itu sudah dol, itu mutar-mutar mutar-mutar. Dimasukkan keluar lagi itu. Dol namanya. Bahasa Arabnya al-loboko. Kalau orang sudah hidupnya dol, hidupnya sesat, lobok, mohon maaf, banyak bahasa-bahasa Arab itu kan, bahasa-bahasa kita itu kan dari bahasa Arab sebenarnya. Sama dengan nakola yang kulu pindah, berarti angkola yang kulu memindah. Anta tangkulu berarti memindahkan. Alatnya itu namanya tangkul. Tangkul ikan itu, pindahkan dari baju ke darat, itu namanya tangkul. Mungkin itu baru karang baik ya. Kiraan saya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya. Amin. Kenapa Pak Ustadz? Sesuka apapun hidup kita yang kita gawekan pasti ada ujungnya. Mau gaya apa dia?
orang yang hidup cari preman, pecah ini, sudah tua masih tetap loyo itulah. Ini belum mati kalau cata melawan lagi. Banyak yang katanya pejabat hebat main, sudah Pak Jokowi dengan kawan-kawan dah lama lagi, paling 10 tahun nanti jalannya minus. Kan pasti tua kan lo kan? Lo aku lah banyak berkawan dengan rumor-rumor Pangdam, CS aku kalau Kapolda, cak hebat gagah begitu. Iya, kamu memeriksa barisan. Iya, cak tak ada mana. Sekarang kabar salaman dengan saya, apa kabar Pak Ustaz? Ngapa aku bilang nyender? Tak kuat lagi Pak Ustaz. Aku juga kaget mah itulah, makanya belum tua kaget lah duduk banyak. Siapa nak datang ke pesantren, saudara-saudara. Pasti kan sebelum mati kalaupun dia panjang umur kan tua dulu, benar tak? Makanya ini rumah-rumah yang pensiunan dari PLN apa ini kan, ya karena sudah tua. Kau coba kalau masih muda, ndak pensiun kamu. Tersenggo. Tahan kan Pak, habis ini pasti berakhir juga. Masya Allah. Saya itu kadang-kadang melihat manusia yang gak sadar-sadar itu kasihan. Apa ndak yakin dia bawa mati? Padahal mamanya lah mati, ibunya lah meninggal, kakeknya tak kata lagi. Ndak percaya pula dia ada mati itu. Orang yang mah itu biasanya memang tidak cerdas. Maka orang yang cerdas itu kata Rasulullah yang selalu ingat dengan mati dan menyiapkan dirinya untuk kematian itu. Tahu ya? Apalagi ibu-ibu, bapak-bapakku sudah terbiasa di AC. Sudah terbiasa di AC, rumahnya AC, mobilnya AC. Jangan kaget-kaget. Kita siapkan sama-sama lah. Hidup kita ini kalau pacar tetap ber-AC juga nanti setelah mati. Kaget kuburannya dekat AC. Kaget kamu. Ngapa panas nian? Oh ya. Masuk akal lah ibu. Nah itu justru dibuat oleh Allah seperti di kesempatan dengan kita di rumah kita atau mobil kita ada AC. Itu kesempatan untuk melanjutkan yang ada nikmat AC itu supaya berlanjut nanti di akhirat. Itu pembukaannya. Jangan dibalik. Di dunia kita berlebihan. Nauzubillah, saya lihat yang kaya-kaya rumahnya bagus-bagus. Laka sayang udah itu kalau masuk neraka. Ya hati kita udah. Alangkah kasihan bapak itu kaki dalam kubur terjepit. Dia biasa longgar, kudu kiri loncat-loncat. Baru masuk ranjangnya itu langsung meloncat 3 kali tuh. Oh, saking begitu pernya ranjangnya. Tahu-tahunya masuk kubur terus. Ya, nauzubillah. Kita harus yakin ada namanya nikmat kubur, ada pula namanya azab kubur. Baik, ini yang pertama. Yang kedua karena waktu. Yang kedua, kata Rasulullah dengan para sahabat tadi yang dipesankan oleh Allah melalui malaikat Jibril, waf'al ma syi'ta fa innaka majziyubi. Silakan kerjakan apa sesukamu, tapi semua itu pasti ada balasan. Nah, ini pula. Ini juga sebenarnya tahdzir untuk mengingatkan, ya, untuk memperhatikan supaya jangan berbuat sesuka kita, ya, berbuat zalim. Ya, saya bilang, Anda mungkin tidak ketahuan yang menggawekan, Anda nyakiti orang. Memang tidak ketahuan sekarang, tapi nanti anak kita, cucu kita, atau terakhir kita di akhirat. Makanya kita doakan. Ini yang sombong-sombong ini saya lihat banyak yang sombong-sombong. Saya sampai sekarang masih kupikir siapa yang membunuh yang 6 orang kemarin Laskar Habib Rizik itu. Kalau dulu katanya banyak yang mati, yang ditembak, yang dibunuh nih, tunggu aja. Itu aja siapa itu yang presidennya Yahudi itu, Israel itu, Bunyamin Netanyahu yang sebelumnya sarang apa pokoknya sarang burung lah itu kan berapa tahun matinya, koma itu. Sebelum mati koma dulu, belum titik-titik. Koma dulu baru titik. Koma baru titik. Lama itu jarangka.
nanti di akhirat. Silakan berbuat sesukamu, kata Rasulullah, tapi nanti kamu pasti akan ada balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin. Kadang-kadang kita pula ragu yang mana khairan yarah, mana syarran yarah. Kalau ini kan karena kurang hafal. Sama dengan yang ganti inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dibaca aja inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata makmumnya lailatil. Akhirnya dirubah aja yang kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kata makmumnya lailatul. Ambilan ngamuk imam itu. Aku lailatil, kau lailatul, aku lailatul, kau lailatil. Nah, pakai ilmu Bu ya, pakai ilmu. Semua hidup ini memang pakai ilmu. Masuk rumah baik pakai ilmu, salamnya itu berbeda. Salam orang masuk rumah dengan salam masuk di HP, salam minta-minta berbeda itu. Salam laki bini berbeda. Kalau suaminya dengan bininya pasti assalamualaikum. Ya baik. Assalamualaikum. Tidak mungkin itu. Kalau yang minta-minta lagi assalamualaikum. Ente masuk ke rumah masjid assalamualaikum biasa. Kalau sedang manggung lain lagi salamnya, sama orang salam Umay Rahma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan lain kan. Jangan kaget kamu mengucapkan salam nah masuk rumah kena tabo. Masuk rumah atau kamu masuk rumah saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Ada ilmunya kali. Maka yang sudah terlanjur main itu berubah. Masuk rumah orang, setiap masuk kan diterima orang. Ternyata itu ucapan salam. Pakai ilmu semua ya. Yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, Bapak-bapak rahimakumullah. Poin yang kedua ini sebenarnya juga ajakan Allah dengan kita jidduhu aksuhu, artinya adalah sebaliknya. Kalau kata Rasulullah tadi isma sitta fa innaka mayyit waf'al ma sitta fa innaka majzum bi. Silakan kawinkan. Aku bayar kau sukai, tapi kamu nanti akan dibalas. Itu maksudnya itu hati-hatilah, bergaullah yang baik-baik karena kamu pasti akan dibalas juga. Mana kira-kira Bapak Ibu? Setuju ya, mudah-mudahan kita ya. Makanya jangan lupa semua dalam hidup kita ini dasari dengan iman dan amal soleh. Amin. Kalau sudah iman dan amal soleh, ikhlas karena Allah, tenang-tenang baiklah ya. Mudah-mudahan pahalanya juga insya Allah dikasih oleh Allah ya. Karena nama wa jazaa'ul ihsan illa ihsan. Orang yang berbuat baik balasannya adalah kebaikan. Insya Allah jangan bosan. Selalu saya bilang jangan bosan beramal soleh, karena memang inilah tujuan hidup itu. Kalau saya tujuannya datang ke sini nak silaturahim dan ceramah, kita datang ke dunia ini untuk beramal soleh tujuan, bukan yang lain-lain. Banyak orang sekarang salah target hidup, dikiranya hidup ini cuma lomba cantik. Apa nak dicantikkan apalagi manusia ini? Sudahlah Bu, cantik itu paling-paling 30-40 tahun, ngeri deh kata orang. Kalau sudah 70 ngeri pun. Iya ya. Kalau masih di bawah 40 mungkin bahasanya ngeri deh. Iya deh. Kalau sudah 70 ngeri pun. Apa? Baru kita mati, mana dipakai lagi kulit kita? Apa nak disombongkan? Lain hari kedua, hari ketiga, kata lagi sudah busuk. Makanya ibu-ibu tinggalkan anak-anak yang soleh dan solehah, cucu-cucu. Kalau pacar kita mati, mereka lah yang mendoakan kita, ngurusi kita. Amin. Ini pernah saya di kampung kami itu nunggu orang meninggal itu sampai sehari malam ditunggu karena anaknya belum balik dari suatu kota di Indonesia. Kapan balik? Sudah sampai ke kampung. Itu anak yang ditunggu itu bukan ngurusi bapaknya yang mati itu, cuma dilihatnya main itu. Nah mereka bau bapaknya kan? Cuma itu bah. Apa dia yang dimami? Apa dia yang masuk ke dalam kubur menerima bapaknya?
Ini bukan marah, ini cuma mengingatkan baik. Aku bapak aku begini, laki aku ini, bini aku, anak-anak. Nanti dulu. Pangkat-pangkat itu tidak penting bagi Allah di sini. Kecuali satu pangkatnya, muttaqi, awil muttaqun. Apa? Anakku anak lama ini Senin Argalon, lah tingkatannya ini. Tata jengkol pun taruh sini. Nanti dulu kalau tidak ngerti agama, tidak paham dengan agama, tidak mau beramal soleh, kata kuno, itu namanya cuma numpang melahirkan, numpang hamil, bahasa dusunnya bunting. Jangan bangga-banggaan dulu. Itu anakku, itu anakku. Nanti dulu, ketika anak Nabi Nuh alaihissalam tidak mau diatur, kemudian tenggelam, pas sedang teberak. Tahu teberak? Telelep. Labu. Jangan teberak. Tapi jangan coba aku teberak. Dan lain maksudnya. Aku dulu menyebutkan teberak, terlalu panjang. Teberak. Bilang ada sih. Baik jawabnya beda itu. Pas sedang telelep begini, kata Nabi Nuh, Rabbi, Tuhanku itu anakku. Apa jawaban Allah? Fa innahu laisa minka, fa innahu amalun ghairu salih. Itu bukan anakmu wahai Nuh. Memang keluar dari perut binimu, tapi dia tidak, karena dia beramal yang tak soleh, yang tak bagus, yang tak galak mengikuti ajakan. Lalu disuruh oleh Nabi Nuh, naiklah ke perahu itu, bentar lagi dah banjir, ini. Tidak. Bahasa kita, baca lagu itu Pak. Kakekku naik gunung situ. Pokoknya tak datang, baju itu tak sampai. Ya Allah, fala asimal yaum. Kata Nabi Nuh, tidak ada lagi pertolongan nanti kalau sudah datang. Nah, bereslah, jangan galau lah dengan aku. Pakai logat Medan Kuno boleh, tenang saja katanya. Datang banjir tam. Sudah dibilang, ini yang bisa selamat ini hanya masuk perahu ini. Masih nantang, terlelep, matilah kamu. Ya kan? Karena tidak mau mengikuti apa yang diajak oleh Nabi Nuh. Maka anak itu Bapak Ibu, ada yang jadi tabungan, ada yang jadi fitnah, ada anak yang jadi musuh. Banyak yang jadi musuh sekarang. Bahkan nauzubillah anak yang ngabisi bapaknya kadang-kadang. Nah, mungkin dia bapak-bapak ibu tidak setuju. Atau sedang mengingat anak-anaknya yang di rumah itu. Sekali-kali kalau anak makan, cucu makan, 5 orang anak, kira-kira mana yang ahli surga, mana yang ahli neraka? Jangan berhoji bayar makannya. Berhoji itu bahasa Arabnya al-lahab. Berarti orang mana belahab. Makanya Abu Lahab itu makannya kayak 2 piring udah itu. Lahab itu ya. Kalau bilang orang Jawa berarti pertanyaan balik itu sebenarnya. Daripada mau meninggalkan aku di di sini, biasanya bayar. Yang terakhir tadi apa kata Rasulullah? Wa'mal masita wa'fal masita wahbib masita. Ini yang terakhir. Wahbib masita. Cintailah siapa yang kau sukai, tapi ada saatnya kau pasti akan berpisah. Ya Bapak Ibu ya, mufarikun bi, semua akan mufarik. Termasuk kita di sini, bentar lagi pulang kita pisah. Ya, anak ibu, laki bini pasti akan berpisah. Siapa yang paling kita cintai dalam hidup ini? Sebenarnya kan Nabi Muhammad kan. Kalau enggak gilirannya, kalau saya betul Allah, setelah Allah Rasulullah, orang tua kita, maka Al-Quran menyuruh jangan berbuat syirik kepada Allah, ibadah kepada Allah, wa bil walidaini ihsan, dan hendaklah berbuat baik ihsan dengan kedua orang tua. Bapak ibu kita baca kata lagi, aku ini ya, aku nenek yatim piatu, kasihanilah. Ya kata bapak dan ibu namanya yatim piatu. Tapi kalau masih muda, karena udah gue terlalu dulu. Tapi bagus lagu itu. Kasihanilah yatim piatu, tiada berayat
tiada beribu setiap apa lagunya sudah saya kan dengarkan lagu itu sedih juga saya boleh jatuh ya. Tiada berayat tiada beribu setiap waktu sedih dan pilu. Allah Akbar. Ya, Masya Allah. Tapi insya Allah bagi mereka yang semua pertemuan itu karena Allah, itulah yang dia tidak boleh berpisah. Nah, kita semuanya berniat mulai hari ini, ya Allah jangan pisahkan aku dengan semua yang kucintai, ya Allah, dunia dan akhirat. Amin. Coba boleh sama-sama. Ya Allah jangan pisahkan hidupku dengan semua yang kucintai, dunia dan akhirat. Apa maksudnya ini? Cinta dengan keluarga boleh, tapi kalau pacar jangan berpisah dunia akhirat. Maka bahasa saya, bawalah semua yang kau cintai itu ke dalam kubur sampai mati. Nah, apa maksudnya Pak Ustaz? Manfaatkan dia di jalan Allah, titipkan di jalan Allah, sehingga nanti di akhirat kita bisa ngambil lagi, bertemu lagi. Bisa diterima ibu-ibu? Yang tidak bisa terima nanti datang ke Sukamaju, rumah saya di situ Sukamaju. Jangan lupa 2 hal, kelengkeng atau pisang ambon. Sekarang kalau usah sekilo Pak. Kena pajak dulu. Sampai sekarang orang tak ada lagi beranak, tak kena pajak anak itu. Alangkah gilun kita saat ini. Dulu gak ada yang begitu bersama. Ya. Dulu sekali baik naik, dulu sekali naik minyak langsung kena demo. Sekarang banyak yang naik, tenang baik ya. Allah a'lam bishawab. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, yang terakhir tadi, kita boleh mencintai semua dan minta dengan Allah semua yang kita cintai itu. Kalau pacar bersama dengan kita dunia dan akhirat. Lihat kalimatnya, dunia dan akhirat, bukan dunia baik selesai. Laki bini cayunya berdempet-dempetan, kondangan, baca seragam, pakai motor, hanya. Tapi kalau cuma di dunia saja, kita kepengen ya Allah jadikan kami bersama di akhirat, di surgamu juga ya Allah. Itu hebat ya Bu ya, agak dalam kajian kita pagi hari ini. Kalau cinta itu kan cinta sampai mati, itu yang dibilang kita mati. Yang banyak sekarang sehidup tak semati. Ya Allah, ya Allah, banyak tak baca pengumuman. Bapaknya lakinya masih hidup, Allah yarhamu, lakinya masih hidup, bininya meninggal duluan. Apa dia bilang? Kata dokter COVID, sudah tak apa-apa lah, ikhlaskan baik katanya. Oh baik gandus, ya Allah gandus itu sepi, dibiarkannya baik dewe kan bininya di gandus itu. Bukan dewe di situ ya, jauhnya ya Allah. Aku baru itu mengingat ya Allah, main hidup ini. Padahal kalau dia berusaha di tempat yang lain, mau di kebun bunga di mana, biarpun sampai di mana-mana. Jangan perlu kamu kira kalau orang mati di laut tidak didatangi oleh malaikat. Kaget dulu, namanya alamul barzah. Jangan cak cerita itu. Kalau aku mati kaget tolong buangkan aku ke laut. Ngapo kata bininya, biar aku tak ditanya-tanya malaikat, takut diburu di dalam surga. Kata kalau aku mati kaget kata tolong cabuti gigiku. Kata bininya ngapo, biar dikira malaikat aku masih bayi. Jenggotnya itu bercabul. Banyak lucu-lucu ada tak majola sih. Kalau aku mati katanya berikan kain kapan yang paling buru-buru baik deh, kata bini ngapo kak. Biar dikira malaikat aku lahir mayat lamu. Tadi tanya lagi ya malaikat baik dan dikibuli. Oh itu ya gak usah. Pokoknya siapapun yang dicintai, apapun yang dicintai, biasalah kata Al-Quran boleh. Mencintai perhiasan, perempuan, suami, laki-laki cinta dengan istri, dengan betina, memang itu. Kalau ada laki-laki cinta dengan laki-laki itu, itu. Tidak boleh.
Betino dengan betino, itu namanya LGBT. Laki gilo bini tolol. Silakan cinta dengan perhiasan dunia, cinta dengan harta, cinta dengan anak, silakan kata Allah. Tapi cinta kepada Allah itu jauh lebih baik dari segala-galanya. Insyaallah ya, mudah-mudahan 3 poin ini mengingatkan kita, boleh-boleh saja kita nak begawi sesuka kita, tapi ingat ada mati. Nah, hidup baik sesuka kita, ada mati. Nah, melaksanakan apa baik ada namanya balasan. Kamu tak baca main tipek nanti ya, apalagi kau pakai apa kalau menghapus ya, WA itu dihapus ini. Tak baca kecuali dengan taubat ya. Saya bilang kaki dulu sombong-sombongan dengan grup WA yang banyak itu. Kalau sudah mati, bilang kau langsung admin mengeluarkan kau dari grup. Keluar kalau boleh tidak mati, kaki saya kirim kau. Ya, cukup ya, mudah-mudahan ada manfaatnya karena sudah pas jam 6, mudah-mudahan lebih kurang kita 1 jam dalam pertemuan ini kita diberkahi oleh Allah seperti doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berkahi ya Allah pada umat-umatku di waktu-waktu pagi mereka. Semoga insya Allah Bapak Ibu semuanya, termasuk apapun usaha Bapak Ibu yang dikeluarkan pada pagi hari ini, dimanfaatkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik bersedekahlah waktu pagi. Lihat di luar itu ada tanda-tanda kehidupan. Mudah-mudahan sedekah apapun yang antum berikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kecil dari sini. Antum bilang kalau terlibat langsung ada di sini. Boleh kan kita bersyukur dan itu bukan tujuan kita, apalagi hanya untuk dapat makan. Berarti kamu 3 kali namanya, makanya nantinya kawin ramah. Insyaallah itulah nikmatnya silaturahim. Silaturahim itu mendatangkan keberkahan, amin. Silaturahim mendatangkan kesehatan, amin. Mendatangkan banyak kawan, dan silaturahim itu selalu memanjangkan umur ya, dan rezeki dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, setiap pagi-pagi seperti ini malaikat Allah 2 orang naik turun. Apa doa malaikat itu? Mantap aja dulu, kaki sudah apa? Taruh dulu, baca aku jelaskan. Bulan mobil masih ada. Kata Rasulullah SAW, 2 malaikat Allah yang setiap pagi naik turun bergantian. Apa doa malaikat ini? Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada hamba-hambamu yang berinfak, yang bersedekah, dan berikan kehancuran kepada hamba-hambamu yang ketabasan. Maaf, ini hadisnya benar. Maka kalau antum mau sedekah atau memberi apa sebagian orang, habis subuh itu sangat bagus waktu-waktunya ya. Allah ma'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, ini malaikat yang berdoa, bukan orang nekat, malaikat. Ya Allah, berikan ganti ganjaran berlipat ganda dengan hambamu yang berinfak, dan berikan kehancuran kepada hambamu yang mumsik. Mumsik itu begini sampai baju pun tak cocok netes lah. Itu namanya al-qita' wal basar. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang menjadi hajat-hajat keinginan kita dijawab oleh Allah. Apa yang menjadi kesulitan dan tidak sukai kita sukai, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dari kita semuanya. Alhamdulillah.